Bro, ketemu lagi, Bro. Wah, ketemu lagi nih. Apa kabar Kak Imam? Alhamdulillah. Ya, Dari dengan tema berbeda. Suasana berbeda Suasana juga. beda juga. Beda juga. Iyalah. Tadi ternyata ada pejabat lewat. Ada pejabat Siapa lewat. itu? Iya, ada lah. Iya, nanti mau podcast juga. Payah Bapak itu. Iya, Bapak itu ya. Jadi sebelum pilkada lu jadi. Jangan nyoba ya. Iya, sibuk beliau. Maklum Iya. aja namanya pejabat lah Pak Imam. Emang kenapa pejabat aku? Iya, kalau kita kan bukan pejabat Pak Imam. Iya. Bukan. Itu merah hitam kan? Oh, merah hitam ini banyak kenangannya. Bukan partai politik. Bukan. Iya, bukan dong. Kalau aja partai politik nih. Iyalah, Kak Imam juga kan pernah di sini. Ya dulu. Iya, dulu. Tapi entah di mana berat bajunya. Alhamdulillah nih. Ini Komisi Penanggulangan AIDS ini Kak Imam. Wow, AIDS ya? Iya, AIDS. Banyak AIDS aku nih. Ada lah. Ya, ibarat seperti piramida gunung es lah. Jadi dingin di bawah gitu ya? Enggak, yang di atas itu tampaknya kecil tapi sungguhnya banyak di bawah. Kok sama kasus ini? Iya, apa? Itu. Iya. Yang itu ya udahlah, biarlah yang ini. Ya boleh silakan Ya. Mbak. Wah. Makasih. Apa nih Mbak? Roti bakar. Roti bakar. Oh, jangan lupa minumnya Mbak ya. Oh iya. Mas Ari Bro, Ya, kita hari ya. ini mau ngoceh apa nih? Iya, ini kita dalam rangka kegiatan yang akan kita laksanakan itu kegiatan harga Hari Keluarga Nasional. Kapan tuh rencana? Nah, itu kalau Hari Keluarga Nasional itu momentumnya itu rutin 12 dilaksanakan. Juni ya? Kalau secara nasional harinya 29 Juni. 29? 29 Juni. Oh. Tapi dalam rangka memperingati Hari Harganas, kita sudah memperingati lah. Ada banyak berbagai macam Rangkaian. event. Puncaknya nanti 29 Juni. Oh, 2024. itu puncaknya. 2025. Terus rangkaiannya apa aja tuh? Ya. Kalau kegiatannya itu Kak Imam, kita ini Harganas itu kegiatannya itu dibawa dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ya, KB lah ya. KB. Kalau dulu itu kita semenjak di 2025 ini dengan presiden baru, kita itu bukan lagi badan tapi kementerian. Kementerian ya? Kementerian. Naik derajat? Naik satu tingkat lah. Wah, lebih tinggi ya? Lebih tinggi digelar sejak presiden baru, memang sesuai harapan kita udah ngusul sejak lama. Dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kemenduk Bangga. Kemenduk Bangga. Oh. Iya, Kemenduk Bangga. Sebentar, Ya. kita minum dulu. Oh iya, ini ada minuman ini. Iya, gratis Mbak ya? Iya. Kan sponsor KPMI. Iya. Nanti cut ya. Ini boleh nyebutin nama nih. KPMI? Nggak KPMI ya, apa-apa. boleh. Iya. Mana yang manis, mana yang enggak nih? Gulanya dipisah Iya. sama Pak. Oh, Gulanya iya. nyampur sendiri ya. Gulanya mana? Ini gulanya. Ini. Putihnya. Oh, Ya Allah. Ternyata saya Iya. apa nih milik? Ini gula ini. Penyampur hari mana? Ini ST ya? ST. Oh, ini bisa aja dong. Allah. Ini banyak putih. Apa ini? Banyak putih kayaknya Kak Imam. Karena pahit biasanya Kak Imam itu. Sepahit hidup. Supaya hidupnya. Nya. Kalau hidupku manis. Manis, Karena ya? bertemu dengannya. Asik. Kita kudek dulu. Ini masuk sponsor ini. Iya, biar rata. Masuk sponsor ini. Enggak tahu nih. Dapat potongan 20%. Mudah-mudahan dapat potongan. Iya. Iya. Pahitnya. Kok udah manis ya? Oke, kembali ke tema. Ya. Gak usah banyak ngopi kayak. Pening kayak. Rangkaian kegiatannya itu kita kan sejak menjadi BKKB menjadi kementerian dengan menteri baru namanya Pak Wi Haji. Pak Wi Haji itu memprogramkan namanya Quick Win. Apa? Quick Win. Oh, quick win. Ya, seperti Quick. ya. Enggak. Jadi seperti presiden itu namanya Astacita, tapi kalau di kementerian namanya Quick Win, program prioritas yang harus dilaksanakan oleh kementerian. Program Quick Win itu ada 5 program Kak Imam. Yang pertama itu adalah Genting. Genting itu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oh, genting. Kayak Oku sekarang kan? Itu genteng. Oh iya, Oku genting. Genting ya? Iya, genting. Yang kedua itu Kak Imam, yang kedua itu Sidaya. 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 Hah?
lansia berdaya. Nah, yang ketiga itu GATE, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. GATE. Kita ganti dong. Iyalah, ini Asik. termasuk salah satu ayah teladan ini. Teladan bidang apa dulu? Ya, teladan di bidang keluarga lah. Oh, keluarga, ya. Iya, teladan di bidang keluarga itu artinya dia kalau misalkan ibunya sedang hamil, dia membersamai ibunya periksakan, cek kesehatannya. Yang sedang hamil. Ya. Terus? Kalau dia punya anak, anaknya itu mungkin diantar sekolah, Ya. jemput sekolah. Kan lagi libur. Ya kalau lagi sekolah kayak Mam, kan sudah itu mungkin diberikan makanan yang bergizi. Jadi ada pelibatan ayah, orang tua untuk membersamai dalam keluarga itu ganti kan. Ada lagi kita kegiatan namanya tamasya. Apa teman itu? Taman Asuh Sayang Anak. Nah, inilah Kak Imam, karena ini adalah program baru semua. Ini tamasya ini masih baru dilaksanakan 2025. Yang ini akan kita laksanakan launching nanti. Kapan Tamasya? Rencananya tanggal 12 Juni ini. Tamasya ini diukur Ya. berapa sih? Tamasya ini sasarannya itu bukan ke TK Kak Imam, tapi ke daycare. Ke daycare itu ke perawatan harian. Jadi dia itu anak yang dalam masa usia balita yang anaknya dititipkan untuk dirawat. Oh iya. Dijaga karena kebanyakan orang tua khususnya di kota-kota besar rata-rata orang tua ini dia itu aktivitasnya kegiatannya kantoran kan. Ya, jadi yang karir lah ya, ya. karir lah ya, berkarir. Jadi perlu kiranya anaknya itu harus tetap dijaga lah. Nah, karena penjagaan ini yang baik itu ya dititipkan di TPA, tempat penitipan anak. Karena dari sisi kesehatannya, dari sisi apa namanya pola makannya, termasuk dari sisi kebersihan. Juga mereka itu kalau dititipkan di TPA lebih bagus karena ada teman-teman seusianya. Jadi tidak sendiri. Beda dengan kalau misalkan dirawat di rumah atau memakai pembantu rumah tangga. Karena dari sisi pendidikan juga sambil edutainment, bermain sambil belajar. Itu tamasya. Nah, untuk di Oku ini yang terdata di kita itu ada 5. Ya nanti mungkin dijelaskan oleh Aryo karena yang membidangi ya, karena di BPKB Ogan Kompring Ulu itu ada bidang KS namanya Kak Imam, bidang KSPK yang membidangi program-program salah satunya tamasya. Oke, tamasya tadi kapan rencana di launching? Tanggal 12. Tanggal 12. Oleh siapa? Nanti rencana ini akan mengundang Pak Bupati Ogan Kompring Ulu jika beliau berkesempatan hadir mewakili dari unsur pemerintah daerah. Kabupaten Oku juga nanti ada Ibu Ketua PKK, Ibu Reni. Mudah-mudahan beliau juga bisa hadir nanti pada kesempatannya kan. Ya. Jadi ada kegiatan nanti yang akan dilaksanakan saat launching itu Kak Imam. Jadi itu Oku berarti ya? Oku Kak Imam. Ini kan kegiatan Harganas itu diperingati secara nasional. Jadi serentak seluruh Indonesia. Di tanggal 29 Juni, tapi rangkaian acaranya itu berbeda-beda setiap kabupaten kota. Tanggal 10 dan 11 itu di TPA yang lain, 4 TPA yang lain. Bung Reni datang semua? Pas di launching aja. Pas di launching. Tapi kegiatannya itu sudah dimulai dari tanggal 10 nanti, 10 Juni 2025. Iya. Kalau pola asuh sayang anak itu gimana maksudnya? Ya, pola asuh sayang anak itu ya artinya orang tua itu bukan hanya mengajarkan pendidikan juga. Jadi itu tadi membersamai, baik ayah dan ibu itu membersamai di dalam kehidupannya. Jadi mana bersama kalau bapaknya, emaknya balik malam terus. Ya itu kayak mungkin kita itu salah nggak kira-kira pola? Ya mungkin itu yang harus kita lakukan pendekatan ya. Kalau itu salah. Kalau bilang kita kalau kita sayang sama anak ya kita harus membersamai. Karena anak itu masa emas itu 0 sampai 6 tahun Kak Imam. Kalau kita lewat dari usia 0 sampai 6 ya itu anggap aja itu sudah terlambat sebagai emas. Cak mana maksudnya? Emas itu usia emas ya. Usia artinya usia pertumbuhan itu di usia 0 sampai 6 tahun. Kalau kita salah dalam menerapkan pola pendidikan, pola kesehatan dan kasih sayang di usia itu sudah terlambat Kak Imam. Nah, selebih itu apa namanya? Di atas 6 tahun. Kalau 6 tahun itu sudah usia masuk sekolah. Oh iya ya. Iya. Enggak di atas itu maksudnya. Ya kalau di atas itu udah usia sekolah. Jadi kalau dia itu biasanya kalau dia udah masuk sekolah dia punya kehidupan sendiri, dia
bermain dengan kawan-kawan seusianya. Kalau kita mau masuk sebagai orang tua udah agak susah. Dia udah masuk masa-masa Iya. masa perunggu. Iya. Iya. Ya, kalau udah punya teman-teman seusianya sendiri ya sudah agak susah Kak Imam. Kalau menurut Bro Heri ya, sekarang cak mana pola apa anak-anak di Oku nih? Jelas baik lah. Baik cak mana coba? Karena begini, karena di Oku ini belum ada ya terdengar kasus-kasus yang terlalu apa namanya dalam tanda kutip ya, misalkan tawuran. Banyak. Ya, ya dulu kali. Ada. Ya, kan tapi tidak menjadi apa namanya apa masalah yang cukup besar lah. Jadi kan sewaktu-waktu aja kan, jarang lah itu Kak Imam. Sekarang nih saya yakin anak-anak sekarang sudah bisa lah membedakan mana yang baik dan buruk lah. Dulu kalau sekarang ini kan literasi sudah banyak lah, kegiatan-kegiatan sudah banyak pilihan. Kalau dulu mungkin saja kan karena literasi masih kurang, info masih kurang. Sekarang kan sudah mulai bagus lah Kak Imam. Apanya bagus? Ya sudah mulai bagus pola pendidikannya. Pendidikannya. Pola pendidikannya. Jadi untuk kasus-kasus yang agak-agak dalam tanda kutip di Oku agak lumayan aman lah dibandingin daerah lain. Jadi terlalu rawan lah. Jadi apa yang tidak aman? Ya apa ya yang aman? Iya. Sekalian. Aman lah, iya. Iya. Kalau kita di kegiatan bukan di kedinasan itu ya itu permasalahan remaja itu ya kesehatan reproduksinya pergaulan bebas Kak Imam. Sekarang ini ya? Merokok, pergaulan bebas, sama penyalahgunaan narkoba. Iya. Itu yang mengkhawatirkan. Tapi kalau untuk tawuran kayaknya udah nggak ada lagi. Nah itu tanggung jawab siapa kira-kira? Ya, tanggung jawab bersama lah. Bersama, tapi ya kan ada yang utama nih, pentolnya siapa? KB. Iya. Yang mana Kak Imam? Yang tadi tuh, yang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu Kak Imam, itu kan bagian irisan dari beberapa instansi yang dia itu kan yang terkait itu bukan hanya di BKKBN. BKKBN ini ada program namanya Triad Case Pro. Apa itu? Triad Case Pro tuh kalau kita sering bilangnya kayak gini nih. Ada 3 ya. Satu Itu kan salam genre. Iya, memang Triad Case Pro ini awalnya. Ngepek situ genre berarti? Iya. Oh. Dia punya program namanya Triad Case Pro. Ini sudah kita lama perkenalkan. 3 hal yang menjadi permasalahan remaja itu adalah pergaulan bebas atau free sex. Ya, terus HIV AIDS sama narkoba. Kayak baju itu ya? Iya, ini kerjasama dulu dengan kita waktu zamannya Pak Yunus Faisal. Iya, Pak Yunus Faisal, Pak almarhumnya Pak Kuryana Aziz itu tahun 2010, 2011, 2012 itu masih sering ya berkegiatan. Sekarang kemana itu? KPAID ya? Enggak, bukan Komisi Penanggulangan Anak kita, tapi Komisi Penanggulangan AIDS. KPA ya? Ya. KPA AIDS itu ya? Iya, AIDS. Jadi kerjasamanya dulu dengan Dinkes, dengan KB Kesra, bagian bidang Kesra, dengan BKKBN, dengan Dinas PPA. Sekarang tenggelam ya? Ya, Enggak, tenggelam itu ada organisasinya apa bubar beneran? iya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah agak vakum lah ya. Cuman organisasi walau kita selain KPA tuh banyak organisasi lain Kak Imam. Yang ngurusi anak? Yang ngurusi tentang remaja dan pemuda. Ya, remaja dan pemuda itu kan kita kenal ada Forum Anak, ada relawan muda Forum Anak ini di PPA Kak Imam, Dinas PPA. Oh, Pak Arman ya. Ya dulu kan masih gabung dengan Dinas KB tuh. Nah, kalau di kita juga ada juga PKBI itu ada relawan muda itu pimpinannya Ibu Tina Malinda. Ada juga yang barusan kita bentuk tahun kemarin itu Forum Genre dari binaannya BKKBN. Ada lagi dari organisasi di luar kedinasan itu Gradasi, ya Generasi Digital Indonesia. Itu di KB juga? Enggak, itu di luar. Jadi organisasi kemasyarakatan yang berada di luar pemerintah, yang selalu ikut bekerja sama. Jadi seperti itu Kak Imam. Oh, Nanti gitu. Forum Genre juga akan terlibat aktif di kegiatan. Itu nih? Iya, kegiatan Harganas. ini. Memberikan penyuluhan isi piringku. Hari Keluarga Nasional ya? Keluarga yang cak mau sih masuk dengan ini? Keluarga yang diharapkan itu ya itu tadi. Karena kalau kita ingin mengubah dunia itu kan tak bisa kita merubah suatu yang besar ya, yang di luar jangkauan kita. Yang kita bisa itu adalah keluarga, dari keluarga. Jadi keluarga ini kalau mau masyarakatnya baik, bangsanya baik, negaranya baik, ya harus dididik di keluarganya Kak Imam. Artinya keluarga penentu. Keluarga itu penentu pondasi bangsa, karena keluarga itu adalah menentukan baik buruknya negara. Jadi kalau Indonesia mau Indonesia emas ya berarti pemudanya harus bagus,
berkualitas. Benar, Bukan benar. dari sisi jumlah aja, karena belum tentu jumlah penduduk yang besar Tapi negara tak berkualitas. tidak berkualitas. Kalau aku gimana? Nah, kalau Oku nih ya kalau melihat dari Human Development Index itu cukup tinggi lah Kak Imam. Tidak berkualitasnya? Berkualitas Oh. dong. Karena kan ini kan disupport dari ya banyaknya perguruan tinggi yang ada di Oku kan. Banyak tuh ada sekolah tinggi, ada universitas Nah. di sini kan banyak. Tercatat kurang lebih 7 atau 8 tuh perguruan tinggi Tertinggi. atau universitas. 8 ya? ya. Di Oku ya khususnya. Malah kan dari kabupaten kota lain rujukannya pertamanya kan di sini. Iya. Kota. Kalau dulu kan hanya ada di kabupaten kota di provinsi kan. Ya, Kota Palembang. artinya maju ya. Ya, artinya kalau dari sisi unsur pendidikan, dari kesempatan berpendidikan atau belajar, juga berkarir, cukup bagus di Oku ini Kak Imam. Artinya banyak rangkaian kegiatan Banyak. yang menyemarakkan lah ya. Banyak rangkaian kegiatan. Selain pemberian akte lahir tadi apa lagi? Itu pemberian akte lahir yang berikutnya ini akan itu tadi diberikan oleh Pak Bupati ya secara simbolis Simbolis. ya. Penyerahan akte kelahiran oleh Pak Bupati. Yang kedua adalah mendongeng ibu bupati atau bunda ya. Bunda PAUD. Ibunya yang mendongeng apa mendongeng tentang ibu? Tidak, ibunya yang menemani dongeng sama Bunda PAUD sama Ibu Bupati ini rencana Kak Imam kalau nanti berkesempatan di kegiatan Ibu Bupati nanti akan ikut mendongeng juga bersama Bunda PAUD. Iya, karena Ibu Bupati ini sebagai Bunda PAUD, Bunda PAUD Oku. Berarti nanti Bunda ini jadi dongeng. Iya, rencananya itu ikut dongeng. Oh. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu Reni nanti tidak ada kegiatan lainnya, ya sehingga tidak digantikan. Nah itu, jadi banyak kegiatan-kegiatan kita dalam rangka launching ini nanti. Selain itu juga penyuluhan isi piringku tadi, isi piringku tentang makanan bergizi. Oh. Dari forum genre, penyuluh KB dan petugas gizi. Melibatkan petugas gizi juga kita dari Puskesmas, khususnya Sekarjaya. Ada ini enggak? Apa tuh? Sekarjaya. Pelayanan KB gratis. Pelayanan KB gratis mungkin tidak di saat tanggal 12, mungkin di tengah-tengah bulan ya, sampai akhir bulan. Karena bidang KB di bawahnya Pak Azwari itu kemarin baru menyelesaikan kegiatan pelayanan KB dalam rangka Hari IBI bulan Mei. Dari tanggal 5 sampai tanggal 30 Mei. Bagi-bagi ini dong, alat kontrasepsi dong. Nggak bagi-bagi dong. Ya, artinya kalau pelayanan KB di Paskes Kak Imam, fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk yang tanggal 12 ini belum ini pelayanan KB. Bro, Yo. Apa kabar Kak Imam? akhirnya datang juga Akhirnya datang juga. Setelah sekian lama mundur. Karena kesibukan kata orang kan. Yang sibuk siapa? Anda. Ya, Kak. Sebentar lagi kita menyelenggarakan Ganas. Harganas. Ya, Nah, itu tanggal berapa kira-kira? Itu Hari Keluarga Nasional, rencananya sih tanggal 12 Juni ini ya. Pelaksanaannya nanti ada momen besar, gebiarnya gitu kan, direncanakan nanti dalam waktu dekat. Sudah koordinasi dengan stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Di sini kita kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Capil ya. Dan tentu saja kita melibatkan sekolah ataupun TPA, tempat penitipan anak, yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh BKKBN. Itu programnya Tamasya Kak. Tamasya? Tamasya. Apa Tamasya itu kepanjangannya? Jadi Tamasya itu Taman Asuh Sayang Anak Kak. Jadi program baru yang memang dirasa bermanfaat ya sekarang ini bagi orang tua yang bekerja gitu kan. Tamasya itu di Oku ada berapa banyak? Untuk saat ini Kak, Tamasya yang terdata aktif itu ada 5 Kak. Jadi 5 yang dirasa aktif ini kita tindak lanjuti sesuai arahan dengan pusat dan provinsi kan BKKBN. Jadi di tindak lanjutnya kita nanti akan melaksanakan kerjasama gitu kan untuk pembinaan mereka supaya nantinya bisa bermanfaat bagi orang tuanya tadi kan. Orang tua tetap bekerja, tetap produktif bekerja, anak-anak dirasa aman kan dalam pengawasan orang yang memang yang berahli gitu ya. 5 itu apa baik? 5 itu ada TK PAUD TPA Khalifah, kemudian Bina Cerdas Mulia, kemudian TPA Alfat, kemudian TPA Alfa Tunisa. Satunya lagi itu yang di Kampung Kauman itu Kak, yang di Muhammadiyah. TK apa itu ya, Marin?
Oh, yang punya mama dia. Mama dia. Aisyah. Aisyah ya, Aisyah 5. Kemarin sudah koordinasi bahwa kita izin untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kegiatannya itu nanti berupa program mendongeng untuk anak-anak kan. Dan satu lagi program sosialisasi penyuluhan untuk makanan bergizi kepada anak-anak supaya mereka lebih baik tumbuh kembangnya ke depan begitu. Cuma 5 di Oku nih. Ya, untuk sekarang terdata aktif ada 5 Kak. Untuk sekarang. Kalau bantuan dari Anda sendiri berapa banyak? Untuk sekarang ada satu Pau Citra mungkin ya. Nah, Pau Citra itu menurut info ada sebagai penitipan anak juga. Namun yang kami tindak lanjuti berdasarkan arahan dari provinsi dan pusat begitu ada 5 yang harus kita tindak lanjuti dulu sementara ini. Ribet atau cemano tuh? Ngurusnya tuh. Prosesnya itu ya sebenarnya sih tinggal koordinasi aja kan. Tinggal nanti ke depannya bisa dikonsultasikan lagi kan dari BKKBN dan apa namanya itu Dinas Pendidikan gitu kan, Kementerian Pendidikan. Artinya yang lembaga penitipan anak tanpa apa namanya itu diketahui oleh Dinas KB ya, Ya, itu ilegal dong. rasanya enggak sih Kak. Tidak ilegal. Cuman mereka tetap ada. Cuman itu tadi kan untuk sekarang yang terjaring dan dinilai aktif oleh pusat dan provinsi itu ada 5. Jadi ya itu kewenangan kita hanya menindaklanjuti dan membina mereka kan. Nah untuk kedepannya nanti bisa koordinasi lagi untuk kedepannya kalaupun bertambah gitu kan, tinggal kita lagi tindak lanjut lagi kan sesuai arahan lah. Itu kemana ngurusnya? Untuk sementara ini kan kemarin provinsi dan pusat sih Kak, tinggal koordinasi seperti kata saya tadi kan. Udah lewat KB? Ya kita mungkin ada usulan nanti kan. Nah kita nanti sampaikan nanti kan usulan itu bahwa memang ini perlu dibina gitu kan. Sama seperti program lainnya yang sekolah lansia begitu kan. Sekolah lansia. Oh, jadi artinya, waduh, belum Bu Citra belum ini Bu Citra. Segera diurusnya. Di tahun ini jadi usulan. Usulan. Nah, prioritas ya. Ya prioritas. Banyak di Bu Citra tuh. Ganas. Harganas ya. Itu tanggal berapa pelaksanaannya? Kalau momentum itu gebiarnya di Oku ini kita rencana tanggal 12 Juni nih Kak. 12 Juni. Jadi dia ada titik fokusnya itu pelaksanaan di itu TPA Bina Cerdas Mulia. Jadi kerjasama juga dengan penerbitan akta kelahiran bagi anak 0 sampai 6 tahun kan yang belum mempunyai akta kelahiran. Nanti kerjasama pihak Capil sudah ACC gitu kan untuk penerbitan langsung pun bisa katanya kami pada saat momen acara nanti katanya kan. Untuk terbit akta kelahiran kan selama ini Capil sudah jemput bola kalau salah. Ya Rumah ada sakit, memang, kan? memang ada kerjasama mereka. Cuman ini program juga dari BKKBN juga kan untuk mendata istilahnya anak-anak yang belum punya akta kelahiran nanti di momen Hari Keluarga Nasional ini bisa diatasi kendala mereka kan. Tapi ini fokusnya Kak, ini 0 sampai 6 tahun yang belum ada gitu akta kelahiran. Kalau data sampai sekarang berapa yang belum punya akta kelahiran? Kemarin sudah koordinasi dengan pihak Capil, ada kurang lebih 500-an yang sudah terdata kemarin kan di bulan Mei begitu kan. Jadi untuk ini menunggu untuk bulan Juni ini kan yang masih didata lagi kan. 500 ya? Prosesnya di seluruh kecamatan itu Kak yang sudah dipantau. Itu Kan mungkin untuk udah paham. udah Yang kelahiran. itu lahir di dukun atau lahir di puskesmas atau rumah sakit? Yang 500 itu. Ya, Kira-kira. jadi itu maksudnya sudah diatasi, sudah terbuat, sudah tercetak gitu akta kelahirannya. Nanti ini kami koordinasi lagi dengan penyuluh dan kecamatan untuk mendata yang memang belum ada begitu. Nanti masih menunggu nih Kak. Menunggu yang memang belum ada juga kan nantinya kan. Periode Juni ini kan. Selagi menunggu kan ini kan sampai momen tanggal 12 Juni kan. Ini masih koordinasi dengan mereka penyuluhnya untuk jemput bola begitu kan. Menanyakan anak usia 0 sampai 6 tahun di desa gitu kan. Ya, berarti banyak 500 loh yang tidak berlahir tanpa Sudah terdata. tanpa akte ya. Nah, itu yang baru lahir. Yang sudah lahir belum punya akte banyak dah kira-kira. Nah, itu masih proses kami dengan pihak penyuluh dan kecamatan masih menanyakan kan kepastian. Kemarin itu kendalanya gini, Kak. Ada orang tua di tempat penitipan anak yang mempertanyakan hal ini katanya.
ini bukannya gawian capil ya katanya kan? Kok BKKBN katanya mendata ini juga katanya kan? Ya, jadi kami kasih edukasi ke guru-guru bunda gurunya kan bahwa Bun tolong sampaikan bahwa ini program BKKBN kerjasama dengan capil begitu kan. Jadi mendata anak-anak. Jadi memang ini resmi Bun istilahnya kan. Jadi jangan ada kekhawatiran mereka. Dan ini pun gratis gitu kan Kak. Jadi harusnya sih nggak ada lagi orang tua yang meragukan. Tinggal kita edukasi ke orang tuanya nanti kan. Aku rasa banyak yang lahir tanpa belum punya keterangan kelahiran. Khususnya di pelosok kemungkinan. Nah ini kendala juga yang orang yang tuanya yang masih dinikah di bawah tangan gitu, nikah siri kan. Nah mereka pengen sebenarnya untuk ikut terlibat penerbitan akta itu, cuman kan kita kan nggak bisa. Ngapa nggak bisa? Ya karena itu tadi harus resmi dulu orang tuanya kan. Kalau yang di bawah tangan nggak dilayani penerbitan itu katanya aktanya. Jadi anak lahir di bawah tangan tanda kutip itu nikah siri, itu tidak bisa dikeluarkan akta kelahirannya. Bisa, cuman tadi solusinya bin ibu, bukan bin bapak. Itu kata solusi dari kemarin kami koordinasi dengan Capil kan. Itu banyak dak? Ya kemarin memang dari usulan dari pihak penyuluh, bagaimana dengan orang tua yang masih statusnya belum resmi, katanya, masih di bawah tangan. Catatan Kak, tadi yang 500-an itu sudah terdata, gitu, sudah ada gitu kan aktanya. Nah, yang ini menyusul ini yang Juni masih didata kita, yang belum ada itu kan masih menunggu laporannya. Artinya bisa lebih dari itu berarti? Tapi kalau bin ibu bisa ya? Keluar ya? Kata mereka bisa. Makanya itu dari program BKKBN kan ada syarat usia yang diwajibkan untuk menikah gitu kan. Emang berapa usia nikah? Untuk wanita 21, laki-laki 25 tahun. Itu yang syarat idealnya gitu kan. Yang memang kemampuan reproduksinya sudah matang gitu kan, sudah layak untuk memang menikah. Kemampuan finansialnya juga sudah dirasa mencukupi begitu kan di usia itu. Jadi dirasa psikologisnya juga kan lebih matang gitu kan. Jadi jangan ada pernikahan dini kan kalau program BKKBN kan. Ya. Mencegah pernikahan dini. Oke. Ya Allah, artinya banyak anak-anak kasihan gitu ya. Itu nantinya itu pas nak daftar sekolah. Ya, itu bermasalah. Pasti itu. Bukan. Nah, kembali ke Harganas. Harganas kegiatannya tadi? Kegiatan ini momentumnya itu tadi ada kegiatan mendongeng. Kemudian sosialisasi isi piringku makanan bergizi untuk anak-anak TK dan PAUD gitu kan, TPA, dan satu lagi itu tadi penerbitan akta kelahiran kan, kerjasama dengan Capil. Itu tiap tahun atau baru ini? Nah ini untuk sekarang ini Kak, karena efisiensi gitu ya. Jadi awalnya kemarin itu ada program momentum secara akbar gitu ya, itu dilaksanakan di luar kota begitu, perayaan hari puncaknya begitu kan. Jadi memang ada agenda khusus, memang kan ada berapa hari kan kegiatannya itu di luar kota. Namun karena efisiensi sekarang kita diharapkan melaksanakannya di kabupaten saja begitu. Mendongeng itu siapa? Mendongeng itu sebenarnya pihak sekolah pun bisa sebenarnya kan. Cuman kemarin koordinasi dengan pihak dengan Pak Kadin dan Ibu Sekdin kan, Pak Absan dan Ibu Yulia, katanya lebih baik kita koordinasi lagi. Soalnya ini kan kalau untuk mendongeng itu bisa jadi kita minta tolong dengan Bunda PAUD kan, selaku Ibu Reni gitu kan, Ibu Bupati gitu kan. Jadi nantinya direncanakan Ibu Reni untuk bisa kegiatan mendongeng nanti kepada anak-anak gitu. Oh, mendongeng juga ya. Jadi Ibu Reni nak dongeng? Siap. Iya. Nanti kita koordinasi lagi dan minta supaya bisa kaki kita lomba juga lomba mendongeng untuk ibu-ibu PKK. Nah, ya Dalip. Iyalah, jangan naik terus yang dongeng. Selaku Bunda PAUD desa kan, desa kelurahan. Kabupaten. Tidak dulu, Ibu Yurani memang kabupaten. Desa kelurahan. Lombanya, benar. Iyalah, lomba. Berapa Lip seluruhnya? 153. Tambah budak kecamatannya? 157. Tambah 13. Tambah. No. Oh, yuk, cantik yuk. 170 peserta yuk. Ayo, jurinya. Itu nanti
apa namanya itu acara puncak Mm-mm. harga nasi itu simbol dengan apa? Apa potongan pita, apa Nanti mercun, nanti kan secara resmi apa nanti kan terbang bola, ada boleh ya? secara resmi nanti kan ada pengalungan apa selempang gitu kan. Oh. Agendanya direncanakan kepada Bupati dan Ibu Bupati begitu kan selaku Bunda PAUD nanti kan yang mendukung program Taman Asuh Sayang Anak tadi kan. Jadi Bunda PAUD sekaligus pengasuh itu kan apa Bunda Taman Asuh Sayang Anak itu. Oh, Taman Sodok ini baru satu ya? Tamasya. Itu 5 tadi Kak? Oh yang tadi. 5 Ya? tadi ya. Jadi momentumnya itu kita ambil satu tempat TPA yang memang kita rasa memungkinkan tempatnya gitu kan untuk acara besar gitu kan, acara gebiarnya kan. Yang lain tidak mungkin kenapa? Ya karena kondisi tempatnya kecil gitu Kak. Lahannya juga kan tidak mungkin kan untuk kegiatan ramai orang kan. Berapa rencana undangan yang hadir? Ini yang jelas kita undangan itu ke OPD-OPD terkait gitu ya. Dan apa namanya itu camat begitu kan. Ya berarti itu. Petugas gizinya, puskesmas juga begitu kita undang kan. Yang memang stakeholder pihak yang berkepentingan kan di kegiatan ini kan. Oh, bagus itu. Jadi kita ke sana lebih. Yaudah nih kita konten nih. Setelah Ayun dongeng kita konten.